Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Dery Marta. Ana lahir di Morobungo. Ana bersuku Caniago dan kunyanya Abu Syafiq. Alhamdulillah, Ana sudah mengenal dakwah ini sejak di masa kuliah dengan perantaraan dari Buya Muhammad Elfisam Hafizullah Ta'ala di Kota Padang. Kenapa Ana tertarik untuk hadir di majelis taklim ketika itu, yaitu adanya motivasi dari diri Ana sendiri untuk hijrah dari sesuatu yang ketika itu Ana merasa tidak tenang dalam kehidupan, dan bagaimana supaya bisa Ana lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ternyata adalah solusinya adalah hijrah dari sesuatu yang masa lalu yang kurang menjadi masa lalu yang lebih baik lagi tentunya. Dan tentunya yang baik itu adalah dengan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Abuya Muhammad Elfisam Hafizullah Ta'ala baru pulang dari kota Madinah dan sudah mulai berdakwah di kota Padang. Dan ketika itu Allah, dengan taufik dari Allah, Allah pertemukan Ana untuk bisa hadir dan duduk di majelis beliau di kota Padang. Dan yang membedakan dakwah tauhid ini adalah bahwa dakwah tauhid ini mengutamakan kebenaran dari dalil dibanding dari hanya beramal semata. Jadi tentunya kita dimotivasi untuk beramal karena dasar landasan dalil tersebut. Saat ini Ana sudah mukim di kota Morobungo dan menjalankan usaha untuk menafkahi orang-orang yang menjadi kewajiban Ana untuk Ana menafkahi di bidang usaha percetakan. Dahulunya sempat juga Ana mengajar di sebuah pondok pesantren di kota Morobungo. Kemudian Ana sudah resign dan sudah istirahat dan mengajar. Sekarang Ana fokus di berwirausaha. Jadi ketika hijrah itu kendala yang Ana hadapi adalah tantangan yang sangat cukup berat ya dari keluarga dan orang terdekat. Karena memang manhaj salaf ini kadang itu harus menjadi sebuah pertentangan dengan orang terdekat. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang tidak ada landasan dalilnya, tentunya kita akan sangat merasa berat sekali untuk menghadiri kegiatan agama tersebut, apalagi itu adalah dari kalangan keluarga. Tentunya cibiran-cibiran, kenapa kok cicingkrang, kenapa kok jenggotan, itu memang sesuatu yang menjadi tantangan dari sebuah proses hijrah tersebut. Pengalaman pahitnya ketika hijrah tentunya ya itu tadi, adanya ejekan-ejekan dari orang-orang di sekitar kita yang merasa aneh melihat penampilan kita berjenggot, celana cingkrang, yang padahal memang itu adalah sunnah dari Nabi SAW dan perintah dari Nabi. Mungkin karena memang mereka belum tahu, akhirnya menjadi sebuah cibiran dari mereka karena merasa aneh. Dan mungkin ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa menjalankan sunnah-sunnah Nabi ini seperti ibarat menggenggam bara api. Dan itulah tantangan yang memang sangat berat sekali bagi kita yang berhijrah. Ana sekarang menjalankan usaha di bidang advertising ya, komputer, jasa-jasa percetakan, dan juga Ana juga jual beli yang lain ya yang memang mungkin bisa Ana lakukan untuk memenuhi maesah nafkah terhadap keluarga yang menjadi wajib yang Ana untuk nafkahi. Ana kasih nama usaha itu Ibnu Marta. Jam kerjanya Ana selalu buka usaha itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Khusus hari Ahad itu adalah hari keluarga. Insya Allah Ana kalau misalnya hari Ahad, Ana tutup untuk menjalankan usaha, fokus pada keluarga. Sekarang ini kita lagi di masa pandemi ya. Masa pandemi ini masa yang memang ujian bagi kaum muslimin dimanapun berada. Bagi sebagian orang mungkin ada yang menjadi ujian usahanya macet, atau ada sebagian lagi yang Allah kehendaki usahanya tetap berjalan seperti biasa. Dan itulah memang hikmah dari pandemi tersebut, mungkin menguji kesabaran kita semua. Termasuk usaha Ana memang kalau di masa pandemi ya sebuah ujian bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk diuji dalam usahanya. Biar survive itu ya memang kita ketika dalam masa-masa ujian ini kita perbanyak istighfar.
yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan, kita perbanyak istighfar ketika kita di masa-masa kesulitan ataupun di masa wabah ini. Itulah yang bisa membuat kita survive dari hal-hal tersebut. Setelah Ramadan ini kan biasanya kalau untuk usaha itu masyarakat sudah mulai mengadakan acara-acara pernikahan. Nah, di sanalah kesempatan mungkin bagi usaha anak mengambil bagian. Misalnya jasa-jasa pembuatan undangan dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan pernikahan dan acara-acara yang bersangkut paut dengan hal-hal tersebut. Ya, alhamdulillah saat ini sejak ana hijrah dari kota Padang dan memilih untuk mukim di kota Muara Bungo tahun 2008, memang pada saat itu majelis taklim yang mendakwahkan tauhid ini sangat sedikit sekali. Nah, dari hal tersebut ketika berjalan waktu, biasanya kalau kami kan taklim itu mencari ustadz gimana gitu kan, ternyata di Bungo susah, terus harus ke kota Padang gitu kan. Nah, berjalan waktu tahun 2011 itu ada salah satu teman ana yang juga muridnya Buya Elfisam menyelesaikan pendidikan di Mahat Zubair bin Awam. Nah, terus beliau ditempatkan untuk berdakwah di kota Rimbo Bujang. Nah, dari hal tersebutlah mulai ada obrolan tahun 2012 itu sudah mulai ada kegiatan dakwah-dakwah, safari dakwah dari ustadz-ustadz yang cukup senior dalam berdakwah, seperti adanya kedatangan Ustadz Badrul Salam, Ustadz Said Yai dari tahun 2011, 2012, Ustadz Abdul Halim, termasuk akhirnya Buya Elfisam juga datang ke kota Muara Bungo di tahun 2013. Nah, pada tahun 2012 itulah sudah mulai ada beberapa ikhwah yang ana temui, diantaranya adalah Akhuna Yulepri yang berdinas di Kodim di Muara Bungo. Kemudian ada Akhina Erman. Kami berembuk, bagaimana kalau kita membentuk sebuah wadah supaya tujuannya kegiatan dakwah ini bisa berjalan. Nah, ketika itu ana mulai komunikasi dengan Buya Elfisam tentang wacana untuk membuat wadah majelis taklim. Nah, ana komunikasikan diantaranya dengan Buya Elfisam, bagaimana kalau majelis taklim ini dinamai dengan Majelis Taklim Imam Syafi'i. Ternyata bersambut dari Buya Elfisam. Sangat baik sekali. Beliau memberikan motivasi dan dukungan untuk menegakkan wadah ini. Nah, ketika itu ana juga komunikasikan hal ini kepada ustadz-ustadz kita yang ada di kota Jambi. Waktu itu ana bertemu dengan Ustadz Abu Salma, juga ana tanyakan, Ustadz, tentang wadah majelis taklim ini, bagaimana, bolehkah kita bentuk. Kemudian Ustadz membantu kami berdakwah di kota Muara Bungo. Ya, alhamdulillah Ustadz Abu Salma juga memberikan motivasi, termasuk ketika itu ana juga tanyakan ke Ustadz Danu sendiri yang di Rimbo Bujang. Tujuan ana bukan menafikan ustadz-ustadz yang lain, tetapi ketika itu memang di Muara Bungo ini dibutuhkan wadah untuk berdakwah. Nah, dengan hal tersebutlah ana komunikasikan dengan beberapa ustadz, diantaranya Ustadz Elfisam, Ustadz Abu Salma, Ustadz Danu, dan Ustadz Abdurrahman Yusa ketika itu dari Palembang juga. Nah, makanya ketika itu dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari dukungan dari para asatidz tersebut, maka ana bentuklah majelis taklim ini dengan nama Majelis Taklim Imam Syafi'i. Nah, ketika itu kami hanya mengadakan kegiatan daurah dan kajian umum, kajian hari mingguan. Kajian mingguan kita adakan dengan Ustadz Danu setiap sepekan sekali. Kemudian daurah kita adakan juga setiap berapa bulan gitu kan. Kita datangkan ustadz-ustadz senior dari Jakarta seperti Ustadz Farudin Nu'man, kemudian Ustadz Badrul Salam juga sempat juga, Ustadz ya cukup banyak lah ustadz-ustadz yang pernah sempat duduk memberikan ilmu di kota Muara Bungo. Dan tentunya majelis taklim ini bukan hanya berdakwah, kami juga mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial diantaranya ya itu tadi, bantuan-bantuan kepada ikhwah-ikhwah dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Seperti yang sakit, kita cari sokongan bantuan bagaimana. Kemudian berjalan waktu, terjadilah Allah kehendaki terjadinya pandemi ini, kami bergerak untuk ketika itu kami gerakkan kegiatan sosial dengan tema bantuan COVID kepada masyarakat yang terdampak berupa sembako ya. Alhamdulillah antusias dari
kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin lainnya melalui wadah Majelis Taklim Imam Syafi'i. Nah, kedepannya Majelis Taklim Imam Syafi'i ini sudah kami bincangkan dengan Buya Elfi Syam yang selaku pembina dari Majelis Taklim Imam Syafi'i, bahwa rencananya kita akan membuat markas dakwah, sebuah masjid yang nantinya digunakan untuk berdakwah di sana. Dan di sana juga kita akan gerakkan pendidikan tahfizul Quran tentunya, yang ya mungkin dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan Majelis Taklim ini supaya bisa mengangkat bendera dakwah tauhid ini di Kota Muara Bungo. Ya, alhamdulillah, tantangan dakwah melalui Majelis Taklim ini Allah permudah segala urusannya di Kota Muara Bungo ini. Kemudian yang perlu kita tekankan adalah niat ikhlas tadi. Kita berniat bahwa wadah ini hanyalah sebuah wasilah bagaimana kita untuk mendapatkan amal jariah kita. Mungkin kita belum bisa berdakwah, tapi kita bisa membantu dakwah. Nah, inilah yang Ana tekankan kepada kawan-kawan ikhwah di Muara Bungo, bagaimana kalau kita kita bersemangat untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan melalui wasilah dakwah. Salah satunya adalah Majelis Taklim Imam Syafi'i. Dakwah Majelis Taklim Imam Syafi'i ini berdirinya cukup, alhamdulillah ya, cukup lama ya. Kalau wacana di tahun 2012, kemudian kita bentuk dengan nama Majelis Taklim Imam Syafi'i itu di tahun 2014, kemudian kita sahkan dalam bentuk badan hukum itu tahun 2019. Alhamdulillah Buya Elfi Syam masih bersedia untuk menjadi ketua pembina dari Majelis Taklim Imam Syafi'i ini. Makanya Majelis Taklim Imam Syafi'i ini didata oleh Buya menjadi salah satu dari bagian-bagian yang wasilah dakwah yang beliau bina gitu. Kita kalau untuk dakwah masih mengadakan kajian rutin. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini segera, kemudian kita bisa bergeliat lagi dalam dakwah. Kita akan mengadakan kegiatan daurah, kegiatan kajian rutin. Untuk sosialnya kita masih berjalan seperti biasa, bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Kemudian untuk pendidikan, kita sudah wacanakan nanti dengan adanya tanah wakaf kita akan bangun masjid di sana, dan kita jadikan itu adalah markas dakwah dari Majelis Taklim Imam Syafi'i, dan disitulah nanti kita akan mengadakan kegiatan pendidikan yang tentunya ini akan dibina oleh Buya Muhammad Elfi Syam sendiri. Mungkin dari Ana untuk motivasi bagi Ana pribadi dan kawan-kawan semua yang mendengar cerita Ana ini, kita ingat sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Makanya kita tekadkan bahwa diri kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, banyak manfaat bisa kita berikan. Mungkin kita bisa mendirikan sebuah wasilah dakwah, kemudian kita mengajak orang untuk mengenal dakwah tersebut, dakwah tauhid ini, dakwah yang hak ini. Kemudian kita ingat saja motivasi dari hadis-hadis Nabi tentang pintu-pintu kebaikan, bahwa sungguh beruntung bahwa kita ini bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, kan gitu. Nah, kita usahakanlah diri kita menjadi pembuka pintu kebaikan dengan apa? Dengan membantu dakwah. Jikalau di daerah kita belum ada kegiatan dakwah, kita coba tegakkan kegiatan, kita dirikan sebuah wadah wasilah dakwah. Tidak masalah kita berdiri sendiri, kita jalankan sendiri. Tentunya nanti dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan dakwah ini. Kemudian tentunya selain kita termotivasi untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, kita jangan melupakan juga hak-hak kita dalam dunia ini. Kita punya kewajiban untuk menafkahi orang-orang yang kita wajib nafkahi, membantu orang tua. Nah, tentunya kita harus mencari pekerjaan atau kita tetap bekerja. Kita tidak mesti punya pekerjaan tetap, yang penting kita punya sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan nafkah yang halal yang kita berikan kepada orang-orang yang kita wajib nafkahi. Untuk usaha mungkin ya antum semua bisa mencari ide-ide kreatif, mungkin bisa membuka usaha percetakan juga bisa tidak terlalu rumit. Kita bisa dengan teknologi ini kita bisa googling ya, bagaimana cara untuk memulai sebuah usaha. Jikalau kita merasa usaha tersebut belum cocok dengan fashion kita coba usaha yang lain. Karena yang namanya rezeki itu kita tidak bisa menyangka dari mana gitu. Yang penting kita tetap berusaha.
Mungkin nasihat dari untuk anak pribadi dan teman-teman semua yang mendengarkan kisah anak ini, anak nasihatkan kita untuk selalu berniat ikhlas dan ittiba. Kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus melakukan sesuatu, harus lihat apakah itu ada tuntunan atau tidak. Kemudian termotivasilah kita, motivasi ke diri kita untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Karena kita ingat sebuah hadis Nabi tentang keutamaan menjadi pembuka pintu kebaikan, dan juga tentunya kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dan salah satu manfaat yang bisa kita berikan adalah membantu dakwah. Baik di manapun kita berada, apakah di kota Jambi, di Muarabungo, di Rimbo Bujang, dimanapun kita berada, jika ada wasilah dakwah yang bisa kita bantu, kita bantu. Jika belum ada wasilah dakwah, kita dirikan wasilah dakwah. Jikalau ada wasilah dakwah, kita dirikan wasilah dakwah. Tujuannya bagaimana? Tujuannya untuk bisa bersinergi dengan wasilah dakwah yang sudah ada. Jadi kita jangan sampai kita mendirikan wasilah dakwah itu dengan tujuan untuk berselisih. Kita jauhi perselisihan. Kita harus bersinergi dengan mereka-mereka yang lebih dahulu berdakwah, jikalau sudah ada mereka yang dahulu berdakwah. Dan tentunya kita jangan lupa untuk tetap belajar bagaimana meningkatkan ilmu dan amal kita. Selain kita belajar Al-Quran yang baik, terus kita belajar bahasa Arab, dan tentunya itulah yang menjadi pegangan kita. Mungkin dari Ana bagi kawan-kawan di Jambi dan Muarabungo dan dimanapun berada, semoga Allah memberkahi antum semua dan juga diri Ana, dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di atas kebaikan-kebaikan tentunya. Mungkin itu dari Ana. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.